Udah siap nih? Siap. Yuk, Oke. yuk, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Anak-anakku kelas 5 SD yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bertemu kembali meskipun via Zoom atau via online. Akan tetapi tidak apa-apa. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada adik-adik semua ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Adik Ibrahim. Silakan Adik Ibrahim dipimpin doa. Siapa? Teman-teman, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Adik Ibrahim telah memimpin doa pada hari ini. Semoga yang tadi membaca doa dengan semangat, puasanya kuat ya seharian ini ya. Amin. Dan semoga puasanya kuat sampai 30 hari, sampai akhir Ramadan. Oke. Selanjutnya kita absen terlebih dahulu. Siapa aja nih yang sudah hadir? Coba Adik Abdurrahman ada nggak? Hadir nggak? Nggak ada ya? Belum Nggak ada hadir, ya? Pak. Nggak ada. Oke. Adik Bisri hadir? Bisri ada. Hadir, Pak. Oh ya hadir. Adik Hasman. Hadir ya, Adik Hasman ya. Baik. Selanjutnya ada Sabila. Hadir, Pak. Selanjutnya ada Nuro. Hadir? Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Tadi yang tidak hadir berarti Adik Abdurrahman, Adik Hajid, Hanan, sama Adik Nur Hidayah. Tapi tidak apa-apa. Semoga nanti bisa menyusul. Nah, sebelum ke materi, coba Bapak mau tanya dulu nih, materi pada pertemuan yang lalu mengenai haji. Siapa yang masih ingat? Haji itu apa sih? Coba, Adik Sabila masih ingat nggak? Haji itu apa? Rukun Islam, Pak. Yang kelima. Rukun Islam yang kelima? Oke, betul sih. Hajinya Coba. di Mekah. Oh ya, betul. Kalau ada Ibrahim, haji apa? Masih ingat nggak kalau ada Ibrahim? Iya. Haji itu berputar mengelilingi Ka'bah, Pak. Oh ya, pintar. Selain berputar mengelilingi Ka'bah, ada apa lagi? Coba ada Bisri. Selain tawaf di Ka'bah. Ada ihram, mabit, Betul. terus memakai pakaian itu Pak putih-putih. Oh ya, pintar, betul sekali. Ya, oke. Berarti masih ingat ya pelajaran pada pertemuan lalu. Berarti sekarang sudah siap untuk materi yang baru, yaitu meneladani Luqman Al-Hakim ya. Sudah pernah dengar belum nama Luqman Al-Hakim di dalam Al-Qur'an? Siapa yang sudah pernah dengar? Ada yang sudah pernah dengar? Belum dengar? Oke. Berarti kalau belum dengar nanti Bapak akan jelaskan tentang siapa sih Luqman Al-Hakim, dan kalian juga harus kenal, wajib kenal nih sama yang namanya
Luqman Al-Hakim. Nah, siapa sih Luqman itu? Bisa dilihat ya di layar. Luqman itu hamba Allah yang solih. Jadi hamba Allah yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, pokoknya rajin ibadah semuanya. Tapi ia bukan seorang nabi, ya. Dia hanya seorang ayah biasa pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Kota Sudan itu berada di benua Afrika, ya. Tahu kan benua Afrika? Benua Afrika itu yang daerahnya itu panas luar biasa, tidak seperti di Indonesia ya, yang kalau panas tidak terlalu panas, kalau dingin tidak terlalu dingin. Jadi di daerah Afrika sana itu panasnya luar biasa. Nah, Luqman Al-Hakim ini pekerjaannya itu sebagai tukang kayu. Ya, tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik kalau ingin bisa memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah menjadi hamba Allah yang soleh, yang taat beribadah, yang rajin beribadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin berpuasa, dan lain sebagainya. Nah, karena si Luqman Al-Hakim ini memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah, sehingga nasihat-nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Sudah pernah baca ayat tentang Luqman belum nih? Dek Bisri sudah pernah belum membaca surat atau membaca ayat tentang Luqman Al-Hakim? Yang ada kata-kata Luqmannya deh gitu aja. Pernah nggak kira-kira selama ini? Pernah dengar, Pak. Oh, pernah dengar ya? Oke, pasti pernah dengar nih Iya. karena ada di Al-Quran. Pasti semuanya sudah pernah dengar. Nah, selanjutnya. Nah, Luqman Al-Hakim ini adalah anak dari Bau'ra bin Nahur bin Tareh dan Tareh bin Nahur. Merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman Al-Hakim ini luar biasa ya, umurnya sangat panjang. Umurnya sampai 1000 tahun ya. Adik-adik di sini baru berapa tahun nih? Baru 8 tahun ya? 8 tahun atau 9 tahun lah. Sedangkan Luqman Al-Hakim ini hidup selama 1000 tahun. Ya, luar biasa panjang. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman itu awalnya sebagai tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Kemudian ia diangkat menjadi qadi atau menjadi hakim. Luqman Al-Hakim menikah dan dikaruniai banyak anak. Tapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Dan semua itu ia terima dengan ikhlas. Bayangkan, memiliki banyak anak, akan tetapi semuanya meninggal dunia ketika masih kecil. Betapa sedihnya Luqman Al-Hakim saat itu. Tetapi ia terima dengan ikhlas. Dia sabar dan dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Luqman Al-Hakim ini luar biasa ya. Memiliki banyak anak tapi semuanya meninggal dunia ketika masih kecil dan semuanya ia terima dengan ikhlas. Akhirnya Luqman Al-Hakim mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila adik-adik ingin mendapatkan kekuatan ya harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan berikan kekuatan itu. Meskipun tidak secara langsung, barangkali nanti kekuatan itu diberikan kepada orang tua kita atau nanti kepada
adik-adik ketika masih sudah besar, ketika sudah punya anak, kepada anaknya nanti diberikan kekuatan atau cucunya nanti dan lain sebagainya. Nanti berkahnya akan sampai ke situ, insya Allah. Nah, selanjutnya perhatikan ayat di layar yang adik-adik lihat ya. Ada satu ayat tentang Luqman di Quran surat Luqman ayat 12 ya. Coba salah satu bisa membacakan. Coba Adik Ibrahim bacakan ayatnya. Bisa? Halo Adik Ibrahim. Oh, sepertinya Saya kendala. aja, Pak. Oke. Adik Bisri silahkan dibaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, luar biasa ini Adik Bisri bacaannya. Tajwidnya luar biasa. Semoga adik-adik yang lain bisa meniru ya. Adik Bisri belajarnya bagaimana itu kok bisa bacaannya bagus itu sama Ustadz ya? Diajarin Bapak. Oh, diajarin Bapak luar biasa. Nanti semoga yang lain bisa seperti Adik Bisri ya bacaannya. Ustadz juga bacaannya masih belum bagus ini soalnya sama. Nah, artinya coba Adik Sabila bisa bacakan artinya? Oh, artinya tidak aktif juga ya. Oke, tidak apa-apa. Bapak yang bacakan ya. Jadi ayat yang tadi dibacakan oleh Adik Bisri artinya dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah. Ya walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Telah kami berikan hikmah kepada Luqman yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau mengkufuri nikmat Allah, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, seperti itu. Jadi, pelajaran yang dapat diambil dari kisah Luqman Al-Hakim ini adalah tentang syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di sini ada 4 pelajaran ya yang bisa diambil. Yang pertama itu adalah Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahi hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman Al-Hakim selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, syukur itu apa sih? Syukur itu kita berterima kasih kepada Allah. Ya kan, sebagaimana kita kalau dikasih sesuatu sama orang lain, pasti mengucapkan terima kasih kan? Nah, misalkan ada orang yang memberikan kita uang 500.000 atau 1 juta. Apakah kita akan diam saja? Tidak kan? Pasti kita akan mengucap terima kasih ya. Nah, apalagi uangnya banyak. Wah, terima kasih, terima kasih. Terima kasihnya lebih dari 1 mungkin ya. Apalagi yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmatnya Allah itu tiada tara, lebih dari apapun ya, nikmat sehat, nikmat mata, nikmat hidung, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat pakaian, nikmat tempat tinggal, berjalan, meraba, merasa, semuanya kalau kita sebutkan satu persatu waktunya tidak akan cukup ya. Jadi kita harus selalu bersyukur pada Allah dengan cara apa? Ya, dengan cara kita menjalankan perintahnya, sholat 5 waktu, sholat sunnah, berpuasa sekarang di bulan Ramadan, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah wujud rasa syukur kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah, memiliki perasaan yang halus, akal pikiran dan pengetahuan yang luas. Itu ya pelajaran yang bisa kita ambil. Coba Adik Bisri, apa yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari tentang pelajaran yang diambil dari kisah Luqman Al-Hakim ini tentang syukur? Apa contohnya kira-kira? Coba Adik Bisri. Halo, Adik Bisri? Iya, Pak. Coba contohnya seperti apa sih rasa syukur itu di kehidupan Bisri itu? Bisa contohkan? Rasa syukur contohnya dengan berterima kasih, Pak. Berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada teman, Pak. Pinter, bagus. Tuh ya. Semoga semuanya juga dapat mengambil pelajaran pada hari ini ya. Nah, mungkin itu saja pelajaran pada pagi hari ini. Semoga adik-adik bisa memahami dengan baik. Baik, terakhir marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Ini gimana? Ini nanti gimana nyimpennya? Kalau di end nyimpen sendiri atau gimana? Recordingnya. Aku nggak. Langsung diberhenti wae kalau kuwi ngekstrak. Oh, stop recording. Stop recording. Oke, Terus sip.